kebutuhan keluarga kan banyak. Gaji segini doang, mana cukup. Nah, simak terus videonya. Gue akan bahas tentang gaji kok nggak pernah cukup. Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari ini gue membahas tentang gaji kok nggak pernah cukup. Ya, banyak sekali yang mengeluhkan bahwa gaji yang diterimanya, gitu ya, yang setiap bulan didapat, gitu ya, setiap bulan dihasilkan dari hasil kerjanya, kok ketika sudah mulai pertengahan bulan sudah mulai nipis ya, akhir bulan kok tinggal segini ya, gitu ya, atau sebelum akhir bulan sudah habis. Banyak sekali teman-teman yang merasakan hal yang seperti itu. Nah, gaji yang kita terima, gitu ya, gaji yang kita terima itu hasil dari kerja kita, gitu ya, hasil dari kita bekerja di kantor, hasil kita bekerja di perusahaan, gitu ya, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan makan, rumah, gitu ya, atau transportasi, gitu ya, baik itu transportasi umum ataupun biaya transportasi untuk kendaraan kita, gitu ya. Karena kan ketika kita ke kantor, kita berangkat ke kantor, itu pasti membutuhkan alat transportasi. Alat transportasi ini terkadang butuh untuk dibiayai, istilahnya kita juga butuh untuk isi bensinnya, gitu kan, untuk perawatannya, untuk servisnya. Nah, belum lagi kebutuhan keluarga, gitu, bayar uang sekolah anak, bayar listrik, biaya belanja, makan, dan lain hal yang akhirnya membuat kok gaji kita nggak cukup ya, kok gaji kita habis ya, gitu ya. Padahal gue udah mengabdi di perusahaan itu cukup lama, padahal gue udah mendapatkan peningkatan jabatan dan peningkatan gaji, gitu ya. Nah, tapi kok kenapa selalu tidak cukup dan tidak punya tabungan? Oke. Nah, gue akan bahas gimana kenapa kok gaji nggak pernah cukup, ya. Yang pertama adalah, silakan teman-teman semua yang menyaksikan video ini, yang menyaksikan konten ini, silakan teman-teman semua review, cek pola konsumtif keuangan Anda, ya. Silakan teman-teman cek pola konsumtifnya. Terkadang kita nggak pernah bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan ini adalah dua hal yang sangat berbeda, ya. Dua hal yang sangat berbeda. Kenapa gue bilang berbeda? Karena gini, kebutuhan adalah, yang namanya kebutuhan, ketika itu tidak ada, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Contoh, makan. Ketika kita tidak makan, maka badan kita lemas dan kita tidak bisa bekerja.
Tapi kalau keinginan, ketika itu tidak ada, kita masih bisa melakukan sesuatu. Contoh, mobil atau motor. Belum punya mobil, belum punya motor, ya, masih bisa nggak kita ke kantor? Masih bisa nggak kita bergerak? Masih bisa nggak kita berjalan? Masih bisa nggak kita menuju ke suatu tujuan? Jawabannya bisa, karena ada transportasi massal, ya, transportasi umum, transportasi massal, itu bisa kita dapatkan, ya, itu kita bisa kerjakan di sana. Itu yang bisa kita lakukan ketika keinginan mobil atau motor kita belum ada. Nah, itu dia yang tadi gue bilang, kebutuhan dan keinginan ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Oke? Nah, cek pola konsumtifnya, cek pola keuangannya, di mana kita harus tahu mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang jadi keinginan kita, ya. Tadi saya bilang kebutuhan dan keinginan dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman cek dulu mana hal-hal yang menurut teman-teman ini sebuah kebutuhan. Masukkan di list kebutuhan. Oke? Mana yang keinginan, masukkan di list keinginan. Ya. Jadi utamakan dahulu yang kebutuhan. Cek pola konsumtifnya itu. Jadi misalkan gini, contoh ya. Lagi belanja di supermarket. Ini ada dua hal yang kita bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan. Yang termasuk kebutuhan apa? Data-data yang akan kita belanjakan atau kita sudah listing. Misalkan beli beras, beli ayam, beli apalah, bla 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 segala macam. Yang menjadi keinginan apa? Es krim enak ya, beli es krim Nah, itu keinginan. Jadi pola konsumtif ini yang perlu kita cek, benar atau enggak. Ya, terkadang terlalu banyak keinginan, terlalu membeli hal-hal yang tidak harus kita beli sebenarnya gitu. Jadi yang pertama tadi adalah cek pola konsumtifnya teman-teman semua. Oke. Yang kedua, cek pola hidup teman-teman. Ya. Pola hidup adalah apa yang kita lakukan di kehidupan kita, cara kita membelanjakan uang-uang kita sehingga membuat lifestyle kita sendiri. Yang akhirnya gini, gaji 5 juta bermain dengan teman-teman yang gajinya di atas 25 juta. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tetapi itu akan menjadi pola hidup teman-teman. Ya. Nongkrong atau bertemu dengan teman-teman yang gajinya di atas 25 juta atau malah bahkan gajinya 100 juta. Pasti mereka nggak akan mau nongkrong di tempat yang gajinya 5 juta. Oke? Nah, cek pola hidup teman-teman. Jadi pola hidup di sini adalah lifestyle. Ya, lifestyle teman-teman. Boleh nggak kita berteman dengan orang yang lebih kaya atau kita berteman dengan orang yang lebih punya? Boleh, silakan. Tetapi jangan ikuti pola hidupnya mereka. Oke? Nah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, sisihkan dahulu kebutuhan dan bukan keinginan. Ya, sisihin dulu nih. Sisihin dulu yang menjadi sebuah kebutuhan, bukan yang keinginan. Ya, karena ketika kita mengikuti keinginan kita, gaji kita akan tetap habis. Oke. Yang keempat, ketika kita mendapatkan gaji,
kita harus sisihkan dulu untuk ditabung, ya. Sisihkan dulu untuk menabung di rekening yang berbeda. Jadi gini, setiap kita mendapatkan gaji awal bulan atau akhir bulan kita dapat gaji, ya, sebisa mungkin kita tabung dulu sebagian yang memang menjadi target kita menabung. Misalkan gaji kita 5 juta, ya, gaji kita 5 juta, kita mau baru dapat gaji nih, akhir bulan kita dapat gaji. Nah, kita pastikan dulu kita tabung seberapa sih yang bisa kita sisihin untuk kita tabung. Misalkan 500.000 aja, 10% dari gaji kita. Nah, ketika kita dapat gaji akhir bulan atau awal bulan kita dapat gaji, langsung sisihkan dulu 500.000-nya, pindahkan ke rekening yang berbeda. Oke, pindahkan ke rekening yang berbeda, sisihkan dulu, pindah ke rekening yang berbeda. Supaya apa? Supaya konsisten, tidak digunakan, tidak diutak-atik tuh rekeningnya tuh. Rekening yang berbeda itu nggak disimsalabim. Oke? Sehingga teman-teman bisa menabung. Oke? Jadi sisihkan dahulu untuk ditabung ke rekening yang beda, ya. Sisanya baru buat kebutuhan hidup. Ketika kebutuhan ini sudah tercukupi semuanya, baru bisa teman-teman pergunakan untuk keinginan teman-teman. Oke? Yang terakhir, yang kelima adalah kunci yang paling kita harus lakukan. Apakah itu? Konsisten. Nah, terkadang gini, banyak sekali orang yang hangatnya atau panasnya di awal-awal doang, ketika gajinya nggak cukup. Wah, gaji gue nggak cukup nih, gue mau nabung ah. Oke, sudah dilakuin semuanya, kebutuhan sudah dipisahin, keinginannya sudah dipisahkan di tabel keinginan gitu ya, pola hidupnya sudah diperbaikin, pola konsumtifnya juga diperbaikin, ya. Tidak menjaga konsisten. Nabung udah, kebutuhan keinginan sudah dipisah, ya, pola hidup sudah diperbaikin, pola konsumtifnya sudah diperbaikin. Tapi ketika merasa tabungannya sudah banyak, wah, tabungan gue udah banyak, gue nggak perlu nabung dulu lah, bisa buat beli keinginan gue dulu lah. No, bukan itu, ya. Jadi teman-teman tetap harus melakukan menabungnya dengan cara yang konsisten. Sampai kapan? Sampai kita tidak bisa menabung lagi. Jadi konsisten aja kita lakukan itu. Menabung kita pisahin dulu, gaji kita pisahkan dulu untuk tabungannya. Terus kita sisihkan dulu untuk kebutuhan kita gitu ya. Nah, akhirnya gini, ketika ada satu dan lain hal, kita bisa tetap survive, kita bisa tetap menggunakan tabungan kita sebagai reward kita, atau bahkan ketika ada bencana atau apapun itu, kita bisa menggunakan tabungan kita untuk hidup kita. Oke? 5 kunci yang harus diperbaikin supaya gaji lebih dari cukup. Oke? See you on the next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you, bye-bye.